Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih makanya menarik tadi yang dengan Gus Bah. Saya teringat ini Gus terkait dengan pamrih itu sebenarnya boleh atau tidak. Jadi kalau kita melakukan suatu kegiatan selalunya ada pamrih. Apakah termasuk juga pamrih untuk jabatan itu Allah begitu? Juga tadi yang disampaikan Gus Bah. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Begini ya, kalau untuk daftar jadi wali seperti itu masalah besar. Tapi kalau tidak wali tidak apa-apa. Memang ayatnya jelas tuh ya. Banyak yang hafal mungkin ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Terus ditutup wala tamnun tastakbir. Itu semua ahli tafsir kalau maknanya gini. Wala tamnun lan ojo ngekei sira Muhammad. Kamu jangan pernah memberi orang lain tastaksiru hale arep-arep untuk luwih akeh sira. Dari kata-kata kafir berhubung kena sin ditolak terus astaghfiru minta ampun. Berarti astaksiru minta lebih banyak. Jadi kamu jangan pernah memberi orang lain dengan harapan dapat lebih banyak. Itu semua ulama berdebat. Ada mengatakan itu khusus nabi dan para wali. Itu enggak etis kalau seorang nabi, seorang wali ngasih orang kok enggak ikhlas. Tapi kalau orang kebanyakan ya kalau ada acara resepsi kan buuh, kalau nanti punya acara gak dibui kan ya padahal tak tekani terus gak tertekan ya karena kita ini manusia biasa lah, mesti biasanya ya gitu lah. Sering dipinjemin sepeda motor orang lain, ketika terus kita pinjam gak boleh, mesti butuhnya kan padahal pas pinjam sering tak pinjemin, kenapa sekarang enggak. Jadi itu ada yang mengatakan ya kalau enggak wali ya boleh lah. Wong memang fitrah manusia itu kan ingin diwongke. Kalau kita sering minjemin teman sepeda motor, suatu saat kita pinjam tidak boleh, pasti butuhnya itu padahal dulu sering. Itu sudah diperingatkan sama Allah wala tamnun tastaksir. Jadi jangan pernah kamu memberi orang lain kemudian Anda berharap mendapat lebih, karena nanti itu nyusul kayak mirip suap. Ya, atau misalnya kita ngasih pejabat tertentu atau yang punya otoritas tertentu, kemudian kita hanya ngasih 10 juta inginnya dapat pegawai tetap misalnya, atau ingin jadi pejabat tertentu. Itu kan memberi dengan kalau yang seperti itu sudah mirip suap. Tapi yang repot kan yang masalah adat istiadat kayak ya buah, kalau di Jawa itu bilang buah, kalau ada resepsi kita datang. Tapi nyatanya kalau kita punya acara dia tidak datang kan kelihatan aslinya. Yang dulu katanya sok ikhlas ternyata kalau nggak dibalas kunjungan juga enggak. Karena sama tanya hukumnya pamrih boleh enggak? Ya untuk orang kebanyakan boleh. Tapi yang sudah latihan jadi wali jangan. Nah pertanyaan ibu tadi begini. Itu banyak yang tersinggung, tapi ini hukum ya dia sudah biasa saja, biasa. Itu pengurus masjid di daerah saya itu sering curhat sama saya. Masjid sekarang kan bagus-bagus, termasuk toiletnya kan bagus. Itu banyak orang kampung yang toiletnya di rumah itu jelek atau memang nggak punya. Itu ke masjid benda ingin missing. Jadi kebeletnya di rumah lari ke masjid karena masjidnya menyediakan toiletnya. Yang parah lagi, kalau tidur sekarang di masjid, ini yang cerita takmir ya, takmirnya kan sebagian santri saya itu masjid di daerah-daerah Pantura. Dulu kalau tidur habis zuhur itu di rumah, setelah masjid itu ada AC-nya, terus ada kipas anginnya. Lalu lucunya kalau mau pertemuan sama mitra bisnisnya atau keluarga, kok ketemu di masjid? Nyalain AC, diskusi panjang lebar. Karena di rumah sumpah. Selain sumpah nggak ada AC-nya, ini kalau ada istri marah kan parah lagi. Panas dua-duanya suasana. Sehingga sekarang jadi adat istiadat. Santri sama santri kalau ingin ketemu, pebisnis sama pebisnis kalau ingin ketemu juga di masjid. Nggak takut istri, diskusi enak, ada AC-nya. Kalau butuh kamar mandi ya. Itu hukumnya gimana? Kampus juga gitu. Ini tambah ingin menyinggung, sampai misalnya seorang dosen kalau ketemu teman itu senang di kantor daripada di kos-kosan. Di kos-kosan nggak keren, apalagi pas nunggak takut ibu kos. Kalau di kampus, nanti ketemu di kantor. Padahal nanti setelah di kantor, menurut saya difasilitasi ada teh mungkin dari pihak kampus karena tamunya pegawai. Pertanyaannya, apa itu masuk anggaran yang disahkan UI? Jadi kalau nurutin itu panjang, itu bisa panjang dan lebar.
Makanya itu pernah terjadi, tapi ini tentu nggak boleh ditiru karena wali. Kalau nggak wali sudah lah, kayak umumnya orang itu. Itu Abdul bin Umar itu pernah malam-malam tuh ke pendopo kira-kira gitu ya. Dulu nggak ada pendopo, tapi mirip-mirip. Nyalain lampu, padahal dia mau sholat mau ibadah. Kamu dari mana? Dari pendopo. Ini lampu tadi siapa? Saya. Untuk apa? Untuk sholat gini. Jangan. Kalau sholat dulu. Kenapa? Itu pendopo milik rakyat. Jadi boleh nyala kalau ada acara dengan rakyat. Kalau kamu itu urusan pribadi meskipun sholat. Sampai segitunya namanya Umar negur putranya Abdul. Karena dia ikut abahnya di satu negara dapat hadiah. Istrinya juga dapat hadiah. Sampai pulang dilucuti siapa Umar. Ayo kembalikan ke Baitul Mal, ke kas negara. Lalu saya dikasih pribadi. Kalau kamu udah anaknya saya sebagai presiden dikasih enggak? Enggak ya sudah itu milik negara. Itu sudah sebelum ada Pak Jokowi punya adat kembalikan ke KPK itu dulu. Kalau dapat apa? Hadiah. Itu dulu pertama itu melakukan itu Umar. Jadi wahyu ya berat. Makanya terus ada etika bersama, misalnya mobil kampus ya kalau dipakai acara keluarga yang mencolok jangan. Jadi kalau deket-deket misalnya rektor atau dekan diundang keluarganya 7 kilo, masa pakai mobil kampus gak boleh. Tapi kalau sampai Rio ya keterlaluan keluarga kan. Ya pokoknya tanya nurani lah, kira-kira itu menurut adat dimaafkan apa? Saya misalnya dapat mobil inventaris, kalau dipakai 7 kilo, 10 kilo acara keluarga yang nggak ada hubungannya dengan UI, orang itu gampang maklumi. Tapi kalau ke Rio, terus pakai SPJ UI kan ya keterlaluan gitu. Jadi itu makanya Sayyidina Umar ketika ditanya, kamu ngelola harta negara, kemudian Anda menggaji diri kamu sendiri, ukurannya apa? Terus beliau baca ayat, saya, anak, kata beliau, saya mengurus Baitul Mal sebagaimana waliul yatim mengurus Baitul Yatim. Yaitu ukurannya apa? Yang honian falyastafif, kalau dia kaya ya cukup pakai milik pribadi, tapi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, kalau dia fakir maka boleh Jadi itu ukurannya enggak ada, itu enggak hanya di kampus Bu, di pondok ya saya ngalami seperti itu. Yang namanya pondok kan fasilitas pondok. Ada mobil infant. Tentu yang sering pakai itu ya keluarga kiainya, apa keponakannya, apa iparnya atau apa. Tapi kiai-kiai yang sufi termasuk bapak saya itu enggak mau betul. Saya itu mulai latihan kiai itu sudah punya mobil, karena ya takut pakai mobil pondok. Karena itu yang latihan kiai-kiai yang papan atas itu, yang sufinya papan atas itu, Mbah Mun itu tiap akhir tahun itu bayar listrik. Kata beliau, anak-anakku yang ngambil listrik pondok ya bayar. Padahal pikirannya santri itu kan dipakai anaknya, gurunya itu seneng, tapi ya bayar. Bapak saya bayar, sampai sekarang ya bayar. Sama pondok saya sendiri, karena pasti anak saya pernah pakai listrik pondok, pakai fasilitas. Jadi orang karena takut tadi, ya itu tadi. Coba misalnya jenengan, makanya kalau saya ditanya gitu paling susah ya di masjid tadi. Kita melarang itu tidak mungkin, masa orang senang masjid gak boleh. Kadang jadi kata cerita teman saya itu, kadang melayu ke sekolah karena harus kesusunan Thailand. Tak tanya kenapa ada di rumah saja, Thailandnya jelek. Jadi masjid-masjid kampung sekarang itu kalau orang rumpi lebih betah, karena ada kipas anginnya. Jadi kalau siang nyalain kipas angin terus tidur, daripada di rumah dimarahin istri tidur di. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak nyalain kipas angin untuk tidur? Nah kita misalnya, kalau masjid kota kan jelas ada aturan nggak boleh tidur, tapi sama jagungannya lama ketiduran. Jadi seperti itu tuh mau nggak mau. Makanya kata Abu Hanifah, fikih itu harus mengikuti mutaradil adat yang berjalan. Kan tidak lucu misalnya kita punya tamu di UI, ayo ketemunya nanti di kos saja, kan ini tidak milik saya. Orang itu tidak akan mengatakan itu sufi atau waroi, tapi muta'anid, orang yang mempersulit macam segitunya. Terus nanti misalnya saya punya tamu 5 di Wipres, karena saya ngaturnya di Wipres, tamu 5 terus tehnya tak gaji bagi uang saya, itu kan yang menyinggung orang banyak. Masa gitu saja diganti. Jadi itu masalah-masalah yang ya tadi, masa satu degan saja kok nyuri. Tapi ketika dihalalkan nanti terus menerus. Ya makanya itu oleh Abu Hanifah dibahkan di alam raya ini ada yang namanya mu'atok. Mu'atok itu tahu-tahu ada perilaku sosial yang secara konsensus itu orang mudah itu disebut ulima. Coba saya misalnya punya kursi di depan, banyak kan di jalan-jalan raya ada kursi di depan. Kamu nyetop bis duduk di situ.
Terus kamu saking sufinya notok-notok yang punya rumah, tok. Ada orangnya baru di kamar mandi, baru tidur, bangun-bangun, wonten apa? Nyuwun sewu pamit jadi derek. Lenggah. Kira-kira orangnya mantel apa enggak? Karena ngel-ngel loh gitu, kalau mendingan langsung duduk. Lah nanti mulai masalah gini, jebule duduknya transaksi narkoba, itu masalah. Tapi kalau sekedar duduk untuk nyetop bis atau nunggu teman, makanya Abu Hanifah ngendikan ukurannya itu adat. Makanya di fikih ada sebut al-adat muhakkamah. Adat itu juga bagian dari referensi hukum. Ya, disebut apa? Al-adat. Ya Bu ya, jadi ukurannya nurani sama adat. Jadi kalau tamu 1-2 ya pakai teh kampus. Tapi kalau tamunya 1 bis ya jangan. 1 bis itu yang pegawai OB-nya juga nggak orang, itu kan mesti. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.